Yang keempat, asal muasal penyakit taun dari apa? Maka kita lihat dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Usamah bin Zaid radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal waj'a rijzun aw 'adzabun aw baqiyatu 'adzab udziba bihi unasun min qablikum." Yang artinya sesungguhnya penyakit ini adalah rijz, yaitu kotoran atau siksa atau sisa dari siksa umat-umat yang disiksa sebelum kalian. Ta'un itu adalah kotoran atau siksa atau sisa siksa dari umat-umat yang disiksa sebelum kalian. Nah, ini berarti asal muasal penyakit ta'un. Dan sekali lagi kalau seandainya kita katakan 2019 novel coronavirus ini adalah ta'un, maka berarti dia seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Dan hadis ini sahih, riwayat Bukhari Muslim, tidak ada keraguan di dalamnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan rijsun ursila ala ta'ifah min bani Israel. Penyakit ta'un adalah sebuah kotoran, wabah penyakit yang dikirimkan kepada Bani Israel, yang dikirimkan kepada Bani Israel. Thumma baqiya ba'du bil ard fayadhhabul marrah wa ya'til ukhra. Kemudian wabah itu tetap di bumi, kadang dia datang, kadang dia hilang. Nah, ini ibu, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berarti berdasarkan ini penyakit ta'un, ataupun kalau kita anggap 2019 novel coronavirus ini adalah ta'un, maka berarti sebabnya adalah dosa. Berarti sebabnya adalah dosa, terutama dosa-dosa yang berkaitan dengan kekejian, kekotoran, syahwat haram, porno. Seperti misalkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim." Tidaklah nampak perbuatan fahisyah. Fahisyah artinya perbuatan yang dikejikan oleh akal sehat manusia, nurani manusia, dan dikejikan oleh agama Islam. Seperti misalkan perbuatan zina, keji. Seperti misalkan perbuatan homo, keji. Lesbian, keji. Transgender, keji. Bahkan saya 2 kali saya nonton video tentang transgender. Saya ingin tahu apa masalah dia dan apa akhir dia nanti. Dia ngaku ini hawa nafsu, dan dia berkeinginan nanti di akhir hidup saya akan mati sesuai dengan kelamin saya yang terdahulu. Kalau seandainya kelaminnya sudah dipotong. Ada yang tidak dipotong, ada yang dipotong. Dua-duanya saya dengar. Saya teliti dari awal sampai akhir. Ternyata dia tidak kuat melawan hawa nafsunya. Dia tahu bahwa itu dosa, itu hawa nafsu, dan itu kekejian. Karena orang-orang yang seperti itu tidak akan melakukan hubungan seks kecuali dengan lewat dubur, karena pedang tidak bisa melawan pedang. Makanya kaum homo, kaum transgender disebut dengan mudabarah, kaum yang berhubungan lewat dubur, tempat kotoran. Ini kekejian. Tidaklah nampak di suatu kaum kekejian sampai mereka mengumumkannya, memperlihatkannya. Belum lagi video-video, konten-konten
video yang di dalamnya kotoran, di dalamnya sampah, di dalamnya syahwat haram, di dalamnya memicu pikiran-pikiran kotor. Dan itu banyak di zaman sekarang. Saat sudah dibukanya, orang bisa membuat channel sendiri di akun-akun media sosial, sehingga dia bisa mengupload videonya sendiri. Akhirnya agar kontennya banyak dilihat orang, maka dia membuat hal-hal yang berkaitan dengan syahwat, syahwat haram, kekejian. Seorang suami membuat tipuan untuk istrinya, berhubungan badan, dan itu di video. Pura-pura begini, pura-pura begini, di video, dan yang nonton jutaan manusia. Hatta yu'linu biha, sampai mereka mengumumkannya, menyebarkannya. Illa fasha fihimut ta'un, melainkan akan tersebar di tengah-tengah mereka penyakit ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim, dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada sebelum mereka. Ini seorang muslim memandang virus yang seperti ini bukan hanya sekedar berasal dari binatang-binatang kelelawarkah atau yang semisalnya, tidak, tetapi berdasarkan dosa, kemudian berdasarkan gangguan jin, dan dosa yang paling banyak mendatangkan penyakit mawabah, baik itu ta'un ataupun penyakit mawabah yang lainnya yang menyebar dengan cepat dan luas, maka dia adalah penyakit tersebarnya perbuatan fahisyah, kekejian, kekotoran. Perempuan bergoyang ria, perempuan menampakkan wajahnya, tubuhnya tanpa menutupnya dengan tidak malu-malu. Dan mau tidak mau kita tidak boleh membiarkan ini. Harus kita melakukan nahi mungkar agar la yu'adzibuhumullahul khassa wal 'ammah, agar Allah tidak menghukumi, menyiksa yang tersendiri si pelaku dosa itu dan juga orang banyak karena membiarkannya.